Selamat pagi, sejahtera, shalom ibu bapak saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita semua dapat menikmati akhir pekan yang indah, di mana Tuhan sudah berserta dengan saudara dan saya selama sepekan. Karena itu mari kita mengawali langkah kita di akhir pekan ini dengan menaikkan doa syukur dan memohon berkat firman-Nya. Kita berdoa. Langkah demi langkah kami tak terasa kami sudah ada di akhir pekan ini ya Tuhan. Sebelum kami menikmati akhir pekan ini, kami ingin mendalami akan firman Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami ketika kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Dan mampukan kami untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan firman-Mu akan menjadi pedoman sepanjang hari kami di akhir pekan ini. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, di akhir pekan kita, terambil dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang keempat, ayat 7-11. Penekanannya pada ayatnya yang ke-11. Yang mengatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, aspek-aspek relasi kekristenan di tengah budaya digital. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang terungkap dalam perjalanan pelayanan Rasul Petrus melihat keberadaan jemaat-jemaat di Asia Kecil setelah mereka menerima Kristus. Bagaimana mereka senantiasa diperhadapkan dengan tantangan. Karena itu Petrus tak henti-hentinya memberikan semacam motivasi, semangat, bahkan juga pembinaan demi pembinaan. Salah satu dalam bacaan kita tadi dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dilakukan oleh Petrus, Rasul Petrus di tengah-tengah jemaat di Asia Kecil yang dalam tahap pertumbuhan, maka mereka pun dapat melakukan sekalipun tekanan demi tekanan, tetapi mereka tidak berontak atau mereka tidak melawan. Mereka justru menyampaikan kata-kata seperti mereka juga menyampaikan firman Allah di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di zaman yang semakin berkembang ini, tidak sedikit juga tantangan gereja. Di zaman yang serba modern ini, ada banyak hal yang menjadi tantangan. Memang segala sesuatunya serba instan. Kita mudah saja, terlebih di zaman yang digital, yang sudah memasuki zaman digitalisasi ini. Segala sesuatu tinggal pencet sana, pencet sini, dan sebagainya. Mari kita melihat bahwa di tengah-tengah zaman seperti ini, kita tetap mempertahankan jati diri kita sebagai orang percaya. Aspek-aspek relasi kita di tengah-tengah kehidupan yang serba modern jangan sampai ternodai. Dan karena itu saudaraku, sekalipun zaman semakin berubah, sekalipun kita ada di zaman yang serba digital, tetapi firman Tuhan tetaplah menjadi pedoman dalam hidup kita dan kita tidak terpengaruh. Sehingga justru firman Tuhan itu menerangi kehidupan kita di zaman yang serba modern. Sehingga kita tidak meninggalkan aspek-aspek kekristenan kita di tengah-tengah tantangan budaya digital seperti sekarang ini. Mari kita teruskan. Sebagaimana saudara dan saya berbicara menyampaikan firman Tuhan, maka di zaman yang serba modern ini kita terus melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu di pagi hari ini. Di akhir pekan ini kami mau berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera yang merayakan ulang tahun kelahiran Bapak Novrianto Ellison Tunai, adik Hans Tagu Pakpahan, dan Ibu Ruli Sulistiorini. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Demikian juga dengan keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Roy Sahilangi dan Ibu Shirley Walando. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami ini yang boleh bertambah usia perkawinan mereka.
Kami berdoa untuk seluruh jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Tuhan memberkati yang ada di 5 sektor pelayanan, tiap keluarga, tiap pribadi. Kami berdoa juga Tuhan untuk para diakon penatua yang sudah terpilih dan sudah diteguhkan. Kini mereka akan menjalani tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Lengkapilah para diakon penatua untuk berjalan bersama-sama dengan segala keberadaan mereka. Roh Kudus-Mu yang akan melengkapi mereka dari sektor 1 sampai 5. Berkati keluarga, berkati pelayanan mereka, bahkan karya kerja mereka. Di pagi hari ini kami berdoa juga untuk unit-unit misioner. Kami berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami berdoa juga Tuhan untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan juga Satgas COVID-19. GPIB Sejahtera, Tuhan berkati semua unsur yang ada di dalamnya. Demikian juga untuk panitia hari ulang tahun Sejahtera, Tuhan berkati dalam persiapan perayaan hari ulang tahun GPIB Sejahtera. Berkati juga persiapan untuk perayaan Natal tahun 2022 ini. Tuhan, Engkau menjamah dengan segala kuasa dan berkat-Mu. Engkau memberkati segala sesuatunya seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati juga aparat-aparat keamanan, TNI maupun juga kepolisian. Seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Ampunkan dosa kami, inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati saudara.